Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah dukung channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara memisahkan tanggal, bulan, dan tahun lahir di Excel. Nah, ini udah saya siapkan ya, sebuah tabel yang berisi nama-nama dan tanggal lahirnya. Ini nama Asep, tanggal lahir 1 Maret 71. Berikutnya Budi, tanggal lahir 2 Oktober 1976. Dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Untuk memisahkan hari, tanggal, bulan, dan tahun dari kelahiran seseorang, kita gunakan rumus teks. Di sini kita contohkan ini ya, Asep. Kita pisahkan menjadi tanggal hari. Kalau secara manual itu akan memakan waktu. Juga kita harus lihat kalender ya, itu akan sulit. Di Excel itu ada fungsi untuk memudahkan langkah-langkah tersebut. Nah, kita mulai. Hari kita ketikkan dengan rumus teks. Sama dengan teks ya. Berikutnya kurung tutup. Nah, di sini ada value. Value-nya itu yang mana? Yang ini, C2 ya. 1 Maret 71. Berikutnya ini ada tanda titik 2, titik koma. Kita ikutin. Kalau di laptop teman-teman mungkin koma. Ikuti seperti yang ditampilkan oleh laptop teman-teman ya. Oke, berikutnya format teks. Ini format teks berarti tanda kutip dulu. Hari di sini, hari itu bahasa Inggrisnya itu kan day ya. Berarti D ya, kita ketikkan. Ingat kalau D-nya 1 kali atau D-nya 2 kali itu dianggapnya sebagai tanggal, date. Sedangkan kita kan mau nyari hari. Hari itu D-nya harus 3 kali. Hari tapi itu disingkat ya. Kalau nama harinya full tidak disingkat, berarti D-nya harus 4 kali. Kita fullkan aja ya, berarti D-nya 4 kali. Lalu tanda kutip, kurung tutup. Monday. Ini teman-teman masih apa ya? Ini bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman pengen bahasa Indonesia, harus dirubah dulu nih rumusnya. Oke, kita siapkan kopi di sini aja ya, di sebelah nih. Biar terlihat perbedaannya ya. Nah, ini hari, sama bulan ya. Bulan juga sama ya. Pasti bahasa Inggris nanti munculnya. Oke, biar lebih kelihatan bedanya ini kita ganti aja hari itu day ya. Day. Kalau bulan berarti month gitu ya. Oke. Kalau yang lainnya akan keluar angka. Tapi kalau hari dengan bulan nanti akan keluar teksnya. Oke, berikutnya tanggal ini ya. Untuk merubah tanggal, oh ya. Lalu teman-teman mungkin pengen tahu, kalau ini kan bahasa Inggris. Kalau biar bahasa Indonesia gimana caranya ya ini? Kita coba di sini langsung ya. Sama dengan teks buka value seperti tadi C2 ya, titik koma. Nah, di sini ada format teks berarti tanda kutip. Ingat, teman-teman pengen merubah ke bahasa Indonesia berarti harus berikan tanda kurung siku ya. Ini namanya kurung siku kalau nggak salah ini. Oke, nanti koreksi kalau saya salah. Ini yang saya tahu ini namanya kurung siku. Langsung kita ketikkan dolar strip ID. Maksudnya tanda bahasa Indonesia ini ya. Kurung siku lagi. Lalu seperti tadi hari itu day. D-nya itu harus 3 kali atau 4 kali. Kalau 3 kali berarti harinya disingkat. Kalau 4 kali D-nya, harinya itu full, tidak disingkat. Oke. Lalu tanda kutip, kurung tutup. Nah, terlihat beda ya. Kalau ini Monday bahasa Inggris, kalau ini hari, berarti Senin ya. Oke, berikutnya tanggal ya. Kita kembali ke tanggal. Tanggal seperti tadi, sama dengan tes, kurung buka, ini value-nya C2, koma ataupun koma, terserah teman-teman, laptopnya, format teks kutip, format teks tanggal. Tanggal itu seperti tadi yang saya bilang bahwa D 1 kali berarti dianggapnya date, atau 2 kali dianggapnya date. Kita ketikkan 1 kali saja ya.
sama saja. Mau 2 juga sama, tetap dianggap get. Oke, tanda kutip, lalu kurung tutup. Nah, ini 1. Kalau ininya D-nya 2, maka tampilannya bukan 1, tapi 01. Nah, terserah teman-teman ya, mau seperti apa. Tergantung selera, misalkan 1, apa-apa. Ya. Man, berikutnya man. Sama dengan teks seperti tadi, kurung buka, value-nya yang mana, yang ini ya. Di koma, lalu tanda kutip, seperti tadi, format teks, man. Man itu bahasa Inggris ya, M. Ya. Nah, ini 3 kali, berarti bulannya disingkat, kalau 4 kali berarti full. Tanda kutip, kurung tutup. Nah, ini March, bahasa Inggris. Kita pengen tahu bahasa Indonesia-nya nih, berarti ya, dari lihat sini nih. Sama dengan teks, membuka value-nya tadi C2, di koma, tanda kutip, seperti tadi kurung siku, dolar, strip ID, ya, kurung siku lagi, man-nya 4 kali, biar full, tidak disingkat, ya, tanda kutip, lalu kurung tutup. Nah, ini Maret bahasa Indonesia. Ya, kalau ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Berikutnya tahun. Nah, ini tahun berarti X, ya, kurung buka, value-nya ini, di koma, lalu format teks berarti tanda kutip, tahun, tahun itu year ya. 4 kali aja ya, year-nya 4 kali, tanda kutip, kurung tutup, seperti ini. Nah, ini kita bisa kopikan ke bawah dengan cara sorot dulu, lalu double klik. Oke, nah, ini lihat ya, otomatis Monday, Sunday, Monday, Saturday, Thursday. Nah, ini kalau kita yang ini kita kopikan ke bawah ya, sorot seperti tadi. Lalu kita lihat, kalau ini kan Monday, Senin ya. Kalau Saturday misalkan Sabtu, ya seperti tadi. Nah, misalkan enaknya kalau kita berikan rumus seperti ini, misalkan ternyata ada yang salah ketik misalkan ya, dan 4 Agustus 86, ternyata lahirnya itu bukan 4 Agustus 86, tapi 8 April 98 misalkan ya. Kita ganti nih. Yang ini asalnya kan seperti ini akan ikut berubah nih. Nah, enaknya rumus seperti itu. Kita ganti 8 April 98 misalkan gitu ya, kita enter. Nah, itu langsung ikut berubah ya. Oke, Wednesday, Rabu. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like video ini, lalu subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.